Review film Obsession, film horor modern dengan cerita sederhana tapi eksekusinya gila. Level gilanya pokoknya asik deh. Aneh gak sih gue setua ini masih kayak gitu. I'm sorry, we don't really do that. No? If you have any questions about how the witch works, or if you read the back of the box, Is it even real? Do you still think I'm pretty? Obsession adalah debut film panjang pertama dari sutradara Cory Barker. Jadi Cory Barker ini adalah seorang YouTuber yang sering banget bikin konten-konten sketsa ataupun komedi, dan dia juga sudah menyutradarai beberapa film pendek horornya ya. Makanya nggak aneh kalau misalnya kita nonton Obsession, mateng banget. Bercerita tentang Bear yang diperankan oleh Michael Johnston, seorang cowok culun yang gak berani menyatakan isi hatinya kepada rekan kerjanya yang dia udah suka semenjak lama banget. Nama karakter cewek itu adalah Nikki yang diperankan oleh Indi Salah, udah liatin ini. In the beginning gitu. Saking culunnya si Bear ya. Bahkan ketika si Nikki udah ngasih sinyal gitu biar lu ngomong, lu nembak, tetap aja si Bear malah takut, malah khawatir, malah curiga, malah awkward. Bocah tolol. Singkat cerita, Bear membeli souvenir yang bernama One Wish Willow. Nah, One Wish Willow ini adalah sesuatu souvenir yang dipercaya kalau lu bisa matahin itu. Jadi dia tuh kayu. Kalau lu bisa matahin kayu itu lalu lu ngomong permintaan lu atau keinginan lu, dijamin tercapai. Dipercaya ya, dia percaya banget itu. Orang-orang percaya banget tentang hal itu. Makanya ketika si Bear lagi awkward-awkwardnya, lagi ngerasa nggak pede dan lagi ngerasa tolol ketika si Nikki mau ngundang dia ke rumahnya, mau ngundang masuk, tapi si Bearnya malah curiga, dia frustasi, dia kesel banget, anjir lah, ini padahal kesempatan gitu. Tiba-tiba dia langsung random aja tuh ngambil One Wish Willow, dia patahin terus dia ngomong, semoga Nikki mencintaiku lebih dari siapapun. Dari momen itu sampai ending, mampus lu Bear, mampus. Lebih gila dari Nikita Mirjani itu. Sebagai sutradara baru, ini directing yang matang banget. Gak kerasa bahwa ini film debutan. Kelihatan banget dari hasil visual treatmentnya, si Cory Barker berhasil meramu dengan baik ya. Gua awal-awal ngerasa kayak nonton film drama romance pada umumnya, tapi tengah ke belakang atau sepertiga depan ke belakang ini janji jiwa. Sakit jiwa dong. Sakit jiwa. Gula. Edan. Apalagi di scene-scene horor, gila bikin merinding semua ya. Cory Barker kan dulunya memang sering garap sketsa komedi gitu di YouTube ya. Makanya gue pernah dengar tuh ada istilah bahwa komedi dan horor itu cukup dekat gitu secara craftsmanship. Yang membedakan kedua hal tersebut adalah biasanya atau umumnya hanya di ranah back sound atau musik. Kalau nggak salah ini Jordan Peele yang ngomong. Makanya director yang mengawali karir sebagai komedian biasanya kalau ngedirect film horor serem banget. Contoh aja, ada Jordan Peele tadi, dia bikin Get Out, bikin Us, bikin Nope, serem banget, keren. Kemudian ada Zack Snyder, dia sutradara atau bikin Barbarian, dia bikin Weapons ya kan. Semuanya keren. Yang terakhir juga nggak kalah keren, ada Bahlil. Lah, kok Bahlil? Lah, Bahlil komedian juga, lucu. Dan kalau bikin kebijakan, serem. Wait, udah mas, balik film. Mau apa Lil? Antum serem. Overall cast-nya bagus-bagus semua ya. Cuman ya menurut gua yang paling keren adalah Nikki ya. Si In the Beginning Gang tadi ya. Ya nama asli susah. Indi siapa gitu. Pokoknya si Nikki keren banget. Dia tuh jadi cewek yang terobsesi sama cowok tuh bener-bener ada scene yang agak hot. Itu gua kayak wow. Tapi ketika
ada scene yang dia nyeremin berubah jadi orang yang freak gitu. Gue langsung takut ngeliatin senyumnya, anjir gokil. Bear juga bagus sih, untungnya si Michael Johnston bisa ngimbangin performance Nicky yang luar biasa. Dan kalau ngomongin chemistry, ini tuh asik banget sih. Gua percaya bahwa mereka adalah pasangan yang saling menyayangi. Bedanya di love language aja. Yang satu tulus, yang satunya lagi Afgan. Terlalu sadis caramu. Gimana Mas Anam? Aku sih kepingin dia maju terus. Aku yes. Ngomongin sinematografi, gua rasa ini adalah salah satu film horor dengan approach yang baik ya, baik dari sisi color, palet, pencahayaan, apalagi ada treatment khusus ketika si Nicky ada di posisi emosi seperti apa, treatment lightingnya berubah. Dan overall menurut gua secara visual keren banget sih, apalagi pendekatan kamera yang minim gerak, terus gambarnya juga rata-rata cut to cut gitu, jadi seakan-akan kita tuh sebagai penonton nggak dikasih sisi dinamisme dari sebuah filmnya, kita tuh dikasih ruang pandang yang sempit, kita tuh dikasih situasi yang nggak terlalu nyaman. Makanya penggunaan aspek rasio 1:50:1 menurut gue sangat tepat untuk membuat visual storytellingnya makin ngedukung cerita dengan baik. Dan kita sebagai penonton dibatasin gitu ruangnya, kita tuh kayak dikasih ruang yang sempit, yang nggak dikasih jarak pandang yang luas. Kita tuh cuma dikasih situasi-situasi yang sangat-sangat gak enak. Kalau lu sering nonton film horor ya, dan lu bisa menilai gitu bahwa ini secara framing tuh bener-bener ngomong ini deep banget, ke dalam banget, bahwa kita sebagai penonton dikasih rasa nggak nyaman dari mulai pemilihan frame atau pergerakannya, atau sesimpel kayak cuman cut to cut yang bikin capek dah. Padahal cuman gitu doang. Apalagi ada satu adegan yang gue nggak bisa sebut kayak, pokoknya ada satu adegan si Nicky-nya tuh senyum, ditahan lama, habis itu turun ke bawah. Itu aja. After test nonton Obsession sih udah pasti tegang, takut, seru, terus khawatir ya. Mungkin sedikit beda sama Backroom. Kalau Backroom tuh lebih kayak nggak nyaman gitu. Feel-nya kayak merasa ada di alam yang kita nggak pernah tahu itu apa dimensinya. Tapi kalau Obsession ini lebih kayak khawatir, gue bakal diapain lagi ya sama nih cewek ya gitu. Jadi kita sebagai cowok gitu kayak, what the fuck? Kalau misalnya punya pacar kayak gini, cantik sih, tapi kebangetan gila mas, nggak bisa mundur dikit gilanya. Soalnya dari awal nih, gue tuh rasanya kayak nonton film drama romance, cowok tolol yang penakut, ketemu cewek cantik yang temen kantornya, tapi asli terornya dar-der-dor dari tengah ke belakang, gak dikasih napas ya. Kadang-kadang nih ada satu adegan di mana gua loncat dari bangku karena saking kagetnya. Buat yang udah nonton, lu pasti tahu adegan apa itu. Itu adalah adegan pertama naik. Loncat. Nah kalau ngomongin kekurangan, jujur gua nggak nemu sih kekurangannya apa. Tapi kalau mungkin bisa jadi bahan pertimbangan gitu, mungkin buat beberapa penonton ini tuh pace-nya terasanya agak lama. Tapi nggak lambat banget sih, karena emang secara plot cerita itu nggak maju jauh gitu. Cuman kalau dicari kekurangannya kayaknya nggak ada sih. Mungkin satu-satunya kekurangan adalah ketika si Bear udah di kasur Nicky, tinggal disikat aja. Itu kekurangan lu Bear, terlalu tolol. Sikat aja. Sikat di dapur, sikat di tangga. Pak. Bear. Overall, udah lu nonton aja, udah pasti film ini sangat direkomendasikan karena banyak banget diomongin. Bahkan kalau dibandingin sama Backroom, gue lebih suka ini karena basicnya gue emang suka film romance ya. Tapi ketika horornya tuh berasa banget gitu. Dan menurut gue ini kayak lebih mudah diikutin dan lebih mudah dinikmatin. Gue jamin kalau lu ngedate sama cewek lu atau sama gebetan lu nonton film Obsession, gue jamin hubungan kalian bubar. Gimana kalau ternyata cewek lu adalah Nicky? Bedanya dia nggak sampai telanjang aja. Nonton, jangan lupa Obsession di bioskop kesayangan Anda. Gokil, keren banget. Gue jamin lu bakal terkesima sama film horor drama romance yang membagongkan tahun ini dengan budget yang cuma $750.000 tapi penghasilannya beratus-ratus kali lipat.
Ibarat kata dia jual combro 1000-an, yang beli 1 juta tuh combro. Menang banyak sih anjing. Goks, tonton. Jangan lupa nonton juga review film by Punchline Entertainment karena ini udah mau episode terakhir. Sampai ketemu.